Perkenalkan, saya Yosua Purba dari kelas manajemen 18FX. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari perangkat-perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan keseluruhan perusahaan. Tetapi infrastruktur teknologi informasi juga merupakan perangkat layanan menyeluruh yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Layanan itu meliputi platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan antara tenaga kerja, pelanggan dan pemasok dengan lingkungan digital yang koheren, termasuk mainframe besar, komputer kelas menengah, desktop, laptop, dan layanan komputasi genggam dan remote cloud computing. Yang kedua, layanan telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga, layanan pengolahan data yang menyimpan dan mengolah data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisa data. Yang keempat, layanan perangkat lunak aplikasi termasuk layanan perangkat lunak online yang menyediakan kemampuan keseluruhan perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem manajemen pengungkapan yang dimiliki oleh semua unit bisnis. Yang kelima, layanan pengolahan fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengolah instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan pengolahan data. Layanan manajemen teknologi informasi yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan teknologi informasi mengolah akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi dan menyediakan layanan manajemen proyek. Yang ketujuh, layanan standar teknologi informasi yang menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya dengan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. Yang kedelapan, layanan pendidikan teknologi informasi memberikan pelatihan dalam penggunaan sistem kepada karyawan dan menawarkan pelatihan kepada manajer tentang bagaimana merencanakan dan mengelola investasi teknologi informasi. Yang kesembilan, layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi yang memberi perusahaan penelitian tentang proyek teknologi masa depan dan investasi potensial yang dapat membantu perusahaan membedakan dirinya dengan pasar. Nama saya Andri Nandar, saya dari kelas manajemen 18FX. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen infrastruktur, yaitu memiliki 7 komponen. Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Pada server ini menggunakan sebagian besar prosesor Intel atau AMD dalam bentuk server blade di rack. Dalam bentuk server blade di rack ini juga mencakup mikroprosesor Sun Spark dan chip IBM yang dirancang khusus untuk penggunaan server. Server blade di rack ini adalah komputer yang terdiri dari papan sirkuit dengan prosesor, memori, dan koneksi jaringan yang tersimpan di rack. Selanjutnya, platform sistem informasi. Pada tingkat ini, 90% VC menggunakan beberapa bentuk sistem operasi Microsoft Windows, seperti Windows 8, Windows 7, atau Windows Vista untuk mengelola sumber daya dan aktivitas komputer. Perangkat lunak sistem operasi ini dirancang di seputar mouse dan keyboard, namun semakin menjadi lebih alami dan intuitif dengan menggunakan teknologi sentuh. Selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak enterprise. Penyedia terbesar perangkat lunak aplikasi enterprise adalah SAP dan Oracle, yang mengakuisisi PeopleSoft adalah perangkat lunak
middleware yang disediakan oleh vendor seperti IBM dan Oracle untuk mencapai integrasi yang ketat dengan menghubungkan sistem aplikasi yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada pengolahan dan penyimpanan data. Perangkat lunak manajemen basis data perusahaan bertanggung jawab mengatur dan mengelola data perusahaan sehingga dapat diakses dan digunakan secara efisien. Penyedia perangkat lunak ini yang terkemuka adalah IBM, Oracle, Microsoft, dan Sybase yang memasok lebih dari 90% pasar perangkat lunak database. Selanjutnya ada jaringan platform telekomunikasi. Platform telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan jasa telekomunikasi telepon yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan kabel, dan akses internet. Selanjutnya ada platform internet, yaitu harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan umum, platform perangkat keras, dan perangkat lunak perusahaan untuk mendukung situs web perusahaan termasuk layanan web hosting, router, dan pemasangan kabel atau peralatan nirkabel. Layanan web hosting ini juga mempertahankan server besar atau rangkaian server yang menyediakan pelanggan dengan biaya berbayar untuk mempertahankan situs mereka. Dan yang terakhir adalah layanan konsultasi dan integrasi sistem, yaitu perusahaan konsultan termuka yang menyediakan kalian ini antara lain adalah Accenture, IBM Global Service, dan HP. Integrasi perangkat lunak ini memastikan infrastruktur baru bekerja dengan sistem warisan lama yang disebut perusahaan dan memastikan elemen baru dari pekerjaan infrastruktur satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman atau rekan kelompok saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu tren platform hardware terkini. Yang pertama itu ada platform digital mobile, yang dimana smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet pada masa sekarang ini. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Yang kedua yaitu ada komputasi jaringan. Komputasi jaringan ini melibatkan pengkoneksian berbagai komputer dari berbagai geografis yang berbeda yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Penyebab digunakannya komputasi jaringan ini biasanya melibatkan motif penghematan biaya, kecepatan komputasi, serta kelincahannya. Yang ketiga yaitu ada cloud computing. Cloud computing ini adalah sebuah komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan perangkat lunak dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya yang umumnya adalah internet. Ada lagi yaitu infrastruktur cloud computing. Sebagai layanan itu biasanya konsumen menggunakan sumber daya komputasi untuk memproses, menyimpan, mengakses jaringan dan kegiatan lainnya dari penyedia jasa cloud. Yang selanjutnya yaitu ada platform cloud computing sebagai layanan. Pelanggan menggunakan infrastruktur dan perangkat pemrograman yang kompatibel dengan layanan cloud computing yang disediakan untuk mengembangkan aplikasi mereka. Contohnya itu ada Cloud Google dan juga Cloud4C. Selanjutnya ada software cloud computing sebagai pelanggan. Pelanggan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia jasa cloud computing dan dikirim melalui jaringan. Contohnya yaitu ada Dropbox dan juga Cloud4C. Selanjutnya yang keempat ada
konsumerisasi dari IT dan BYOD. BYOD adalah salah satu aspek dari konsumerisasi teknologi informasi, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali berkembang di pasar konsumen mulai menyebar, memasuki organisasi-organisasi bisnis. Nah, konsumerisasi teknologi informasi tidak hanya termasuk perangkat mobil pribadi, namun juga layanan perangkat lunak yang digunakan organisasi bisnis. Konsumerisasi teknologi informasi juga memaksa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar, untuk memikirkan ulang cara mereka dalam memperoleh dan mengolah peralatan serta layanan teknologi informasi yang dimilikinya. Departemen Teknologi Informasi mengontrol keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan guna menjamin bisnisnya terlindungi, serta sistem informasi yang diterapkan betul-betul digunakan untuk kepentingan perusahaan dan manajemen. Yang kelima ada komputasi jaringan. Komputasi jaringan ini melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berbeda dari satu jaringan ke jaringan yang lain untuk disatukan menjadi jaringan tunggal, untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputer tersebut pada sebuah jaringan. Yang terakhir ada virtualisasi. Virtualisasi itu proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi dan kapabilitas penyimpanan data sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi memampukan sumber daya tunggal seperti server ataupun perangkat penyimpanan untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah menjadi berjumlah tertentu. Virtualisasi ini juga memungkinkan berbagai sumber daya fisik seperti perangkat penyimpanan dan komputer server untuk ditampilkan menjadi sumber daya tunggal. Oke, selanjutnya itu ada tren platform software terkini. Yang pertama itu ada Linux dan software open source. Software open source ini perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok programmer lepas di seluruh dunia. Definisinya ini tidak terbatas pada sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu, meskipun kebanyakan software open source ini sekarang menggunakan sistem operasi Linux ataupun Unix. Linux sendiri ini merupakan perangkat lunak open source yang paling terkenal di seluruh dunia. Sistem operasinya yang berhubungan dengan Unix. Linux ini diciptakan oleh programmer asal Irlandia bernama Linus Torvalds, pertama kali ditampilkan di internet pada Agustus 91. Linux ini dapat diaplikasikan pada semua smartphone, netbook, dan perangkat elektronik lainnya. Yang kedua itu ada perangkat lunak untuk web. Yang seperti kita tahu ini adalah Google, ini adalah mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia maya di seluruh dunia. Ada sekian ratus juta keyword dimasukkan setiap harinya oleh para pengguna internet. Google Search ini awalnya dikembangkan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 97. Platform dan software Google juga menyebar ke smartphone, PC atau komputer pribadi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Layanan web ini mengacu pada rangkaian komponen software yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi yang bersifat universal. Mereka dapat melakukan pertukaran informasi di antara dua sistem yang berbeda tanpa memandang sistem operasi dan bahasa program yang menjadi dasar sistem tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Randana dari kelas manajemen 18 FX.
Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghadapi platform dan perubahan infrastruktur. Di sini infrastruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur teknologi informasi terdiri atas kumpulan perangkat dan aplikasi peranti lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan besar secara keseluruhan. Namun, infrastruktur teknologi informasi juga merupakan sekumpulan layanan privat atau mencakup seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh pihak manajemen dan terdiri atas kapabilitas manusia dan kapabilitas teknis. Di sini dijelaskan tahap-tahap evolusi teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama 50 tahun di dalam platform komputasi. Yang pertama ada era mesin akuntansi elektronik. Evolusi mesin akuntansi elektronik ini diciptakan pada tahun 1930-an hingga 1950. Adalah mesin akuntansi elektronik terpelisiasi yang merupakan komputer primitif yang digunakan untuk perusahaan akuntansi. Yang kedua, mainframe untuk dan komputer mini. Mainframe teknologi informasi dalam era mainframe pada tahun 1959 hingga sekarang. Terdiri atas sebuah mainframe yang melakukan pemrosesan terpusat yang dapat dihubungkan ke ribuan terminal dan pada akhirnya beberapa komputasi terdesentralisasi dan per departemen menggunakan komputer mini dalam jaringan. Yang ketiga, era PC. Era PC pada tahun 1981-an hingga sekarang. Dalam infrastruktur teknologi informasi didominasi oleh penggunaan komputer desktop dengan perangkat produktivitas kantor. Yang keempat, era klien atau server. Infrastruktur yang lebih mendominasi pada klien atau server pada tahun 1983 hingga sekarang. Terdiri atas jaringan klien, desktop, atau laptop hingga komputer server yang lebih kuat menangani kebanyakan pengelolaan dan pemrosesan data. Yang terakhir yaitu era komputasi internet perusahaan infrastruktur teknologi informasi yang di atas telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip, memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan peranti keras dan peranti lunak, dan rancangan peranti lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sementara mengurangi biaya juga secara eksponensial. Yang kedua ada manajemen dan tata kelola. Masalah lamanya di antara manajer sistem informasi dan CEO telah lama ada pertanyaan siapa yang akan mengendalikan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Apa hubungan antara sistem informasi pusat, pengelolaan sistem manajemen unit bisnis, dan manajemen bisnis? Bagaimana akan biaya infrastruktur dialokasikan di antara unit bisnis? Setiap organisasi akan melakukannya perlu sampai pada jawaban berdasarkan kebutuhannya sendiri. Yang ketiga ada investasi infrastruktur dengan bijaksana. Infrastruktur teknologi informasi merupakan investasi utama bagi perusahaan. Jika terlalu banyak yang dihabiskan di infrastruktur itu terletak diam dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan perusahaan. Jika terlalu sedikit yang dihabiskan, layanan bisnis penting tidak dapat disampaikan dan pesaing perusahaan yang menghabiskan jumlah yang tepat akan mengungguli underinvesting perusahaan.